الفاتحة. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. ثواب حلق الذكر والاجتماع عليه. Pahala halaqah zikir wal ijtima'i alaih, dan berkumpul untuk berzikir. Jadi di dunia ini banyak sekali perkumpulan-perkumpulan, banyak sekali pertemuan-pertemuan, yang mana kadang-kadang orang yang tidak paham dia akan melihat hebat tidaknya pertemuan dengan banyaknya orang. Ada yang melihat hebatnya pertemuan dari siapa yang datang. Ada yang melihat hebatnya pertemuan dari apa yang dibicarakan. Tapi semua itu bukanlah perkara yang dianggap dalam syariat. Walaupun orangnya banyak, yang datang hebat-hebat, yang dibicarakan perkara penting, tapi kalau di situ tidak ada ingat kepada Allah, yakunu hasratan wa nadamatan yaumal qiyamah, akan menjadi kerugian dan penyesalan pada hari kiamat. Ada perkumpulan untuk bikin tempe, berarti perkumpulan enggak bernilai. Ada perkumpulan presiden-presiden, ada perkumpulan menteri-menteri. Itu di sisi Allah semuanya tidak bernilai. Yang bernilai itu berkumpulnya seorang-orang untuk berzikir kepada Allah. Walaupun hanya 2 orang, seluruh dunia ini umpamanya yang zikir hanya mereka berdua saja, maka yang diridhoi oleh Allah ya hanya mereka berdua saja, yang lain tidak dipedulikan oleh Allah. Hingga perkumpulan untuk zikir ini jadi perkara besar sekali. An Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja, beliau keluar ala halaqatin, atas satu halaqah, putarannya bulat gitu. Halaqah bulat. Kalau kita taunya halaqah 4 aja. Halaqah zikir enggak kepikiran. Kakinya halaqah zikir enggak kepikiran ya. Halaqah namanya halaqah mesti 4. Suruh 5 tetap 4. Ini ya bagus aja, cuman jauh nilainya. Ala halaqatin min ashabihi, di kalangan sahabat-sahabatnya. Faqala, maka baginda mengatakan, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk, pendorong kalian duduk itu apa? Qalu, mereka mengatakan, jalasna, kami duduk, nadzkurullah, kami mengingat-ingat Allah, berzikir, wa nahmaduhu, dan kami memujinya, ala ma hadana lil Islam, atas pemberian hidayah oleh Allah kepada kami.
hidayatihi iyana ditakwil masdar ala hidayatihi iyana ala ma hadana ay ala hidayatihi iyana ala ma hadana atas pemberian hidayah oleh Allah kepada kami lil islami kepada Islam wa manna dan Allah memberikan anugerah bihi dengan anugerah alaina atas kita. Jadi di dalam majelis itu ada 3 amalan, ada 2 amalan. Zikir kepada Allah dan memuji-muji Allah. Jadi memuji-muji Allah ini termasuk amalan terbesar. Memuji-muji Allah ini adalah amalan terbesar yang itu menjadi ciri khasnya umat ini di kitab-kitab terdahulu. Al-hammadun fis-sarra wadh-dharra. Orang-orang yang selalu memuji-muji Allah baik ketika dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Kalau muji kepada Allah dalam keadaan senang, sudah biasa. Tapi kalau muji kepada Allah dalam keadaan susah itu bagaimana? Para ulama diantaranya memahami selain karena kesusahan itu mendatangkan pahala juga menggugurkan dosa-dosa. Kalau sabar memuji kepada Allah ketika susah itu karena sebenarnya Allah bisa memberikan kesusahan kepada kita lipat kali ganda dari apa yang kita rasakan sekarang. Jadi umpamanya kita pusing, alhamdulillah, hanya segini pusingnya. Karena kalau Allah menghendaki pusing itu bisa dilipat gandakan jutaan kali lipat dari apa yang kita rasakan sekarang. Kita kesandung batu berdarah, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena Allah bisa menjadikan kita bukan kesandung batu, kesandung batu besar yang menjadikan kaki kita hilang juga bisa. Makanya sampai di akhirat itu apa? Wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Di akhirat ketika orang Islam sudah masuk surga semua, orang kafir sudah di neraka semua, maka semuanya bareng-bareng mengatakan alhamdulillah. Penduduk surga juga alhamdulillah, penduduk neraka juga alhamdulillah. Penduduk surga alhamdulillah jelas masuk surga. Kalau penduduk neraka alhamdulillah bagaimana? Ya sama tadi. Karena Allah bisa saja siksa neraka yang seperti itu masih mending. Bisa dilipat gandakan triliunan kali lipat daripada apa yang mereka rasakan pada waktu itu. Makanya memuji-muji Allah. Ini amalan yang penting sekali. Hanya afdalud doa alhamdulillah. Seutama-utamanya doa adalah alhamdulillah, pujian kepada Allah. Allah maka baginda mengatakan Allahumma ajlasakum illa dzalik. Allah, aku bertanya kepada kalian atas nama Allah. Ma ajlasakum illa dzalik. Apakah tidak membuat kalian duduk kecuali itu? Qalu maka para sahabat mengatakan Allah, demi Allah, ma ajlasana illa dzalik, tidaklah mendudukkan kami kecuali itu. Kami ini ikhlas. Nah, ini juga berarti pentingnya ikhlas. Nah, perkara itu kalau tidak ikhlas ya tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya kalau tidak ikhlas. Harus ikhlas hanya karena Allah. Dan ikhlas itu bukan belajar. Ikhlas itu ya harus. Maka Allah mengatakan orang itu ikhlas. Orang kalau tidak ikhlas bukan hanya amalannya tidak berpahala, tapi kalau orang itu tidak ikhlas dia berdosa ketika amal tersebut. Ya, ikhlas itu penting sekali. Ama inni lam astahlifkum, ama ingatlah ini sungguhnya aku lam astahlifkum, aku tidak meminta kalian sumpah tuhmatan lakum, karena aku curiga kepada kalian. Walakinnahu, akan tetapi atani telah mendapat Jibril, malaikat Jibril alaihi salam,
Ahbarani, maka Jibril memberitahukan kepada aku, annallah, sungguhnya Allah azza wa jalla, yubahi, telah membangga-banggakan bikum, kepada kalian, al malaikata, kepada para malaikat. Jadi duduk kita di majlis dzikir itu dibangga-banggakan oleh Allah. Coba ini, kalau seandainya majlis dzikir itu tidak ada fadilah selain dibanggakan oleh Allah, itu sudah cukup sebenarnya. Bagi orang yang cinta kepada Allah, nggak dikasih pahala apapun, cukup dikasih pahala oleh Allah, sudah cukup. Dibangga-banggakan sudah cukup. Maka kalian ini tidak perlu mencari apresiasi dari manusia-manusia. Tahu apresiasi enggak? Pujian. Apresiasi itu dibangga-banggakan. Apresiasi itu diakui. Enggak perlu mencari pengakuan manusia-manusia. Karena yang mengakui kamu akhirnya mati juga. Enggak perlu pengakuan manusia. Dan manusia itu termasuk makhluk yang paling enggak suka mengakui. Jangankan kok prestasi kita, nikmat Allah begitu banyak kepada manusia saja enggak diakui oleh manusia itu. Makanya dikatakan, wallahi law sahaban nasu Jibrila lama aslama min qila wa min qala. Qad qila fillahi aqwalun mudabbajatun yutla idza ruttilal qur'anu tartila. Qalu bi anna lahum suhbun wa walidatun zuran alaihi wa buhtanan wa tadlila. Hadhi maqalatuhum fillahi khaliqihim fa kaifa idza qila fina ba'da ma qila. Jadi manusia itu Tuhannya saja dicaci, apalagi cuma kita. Jadi kalau dicaci manusia itu biasa aja. Ada Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, dia datangi sama Hasan Al-Basri atau ulama lain, tangganya, ada fulan, itu dia mencaci kamu. Maka dia senyum saja, enggak marah sama sekali. Loh, kok enggak marah, kenapa? Loh, manusia itu begitu. Tuhan saja dicaci, apalagi cuma aku. Coba, tanpa terasa ya, kita setiap hari kalau lagi panas, apa yang kita katakan? Panas sekali ya, kayak bocor nerakanya. Nanti kalau hujan, hujan terus, jemurannya nggak kering-kering. Hujan ya dikritik, panas juga dikritik. La tasubbu ad-dahr fa ana ad-dahr. Hadis sahih. Janganlah kalian mencaci musim, karena musim itu yang menciptakan aku. Padahal kita ini mencaci musim tiap hari. Panas juga kepanasan, dingin kedinginan, enggak pernah cocok. Kalau pagi ngaji ngantuk, alasannya apa? Anginnya sepoi-sepoi. Siang juga enggak tawajuh, alasannya apa? Terlalu panas. Kalau malam alasannya waktunya istirahat. Jadi kita ini tanpa terasa kita ini sudah mencaci Allah tanpa terasa. Tidak syukurlah, jangan mencaci. Tidak syukur kepada Allah tanpa terasa. Makanya jangan pernah berharap pengakuan dari manusia-manusia. Karena manusia-manusia itu sangat sulit mengakui. Itu sudah watak. Wataknya manusia itu apa? Sulit mengakui. Allah yang sudah mengakui ahli zikir. Cukup pujian Allah bagi kamu, enggak perlu pujian yang lainnya. Insyaallah semuanya. Kenapa Allah membanggakan manusia di hadapan para malaikat? Di antaranya para ulama mengatakan, pada awalnya itu malaikat sempat agak ragu dengan manusia ini. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan di dunia ini orang yang akan membikin kerusakan, membikin pertumpahan darah? Maka di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan itu firasatnya malaikat. Ada yang mengatakan itu adalah pengalamannya malaikat dengan Banul Jan yang pernah tinggal di bumi dan membikin onar.
Maka karena manusia itu sempat diragukan oleh para malaikat, akhirnya ketika ada manusia-manusia yang mau berzikir, manusia-manusia yang mengingat-ingat Allah, langsung Allah bangga-bangga. Itu loh, lihat manusia-manusia yang punya nafsu, manusia-manusia yang punya kepentingan, manusia-manusia yang punya keperluan, manusia-manusia yang punya kesibukan, semua mereka tinggalkan demi cinta mereka kepada aku. Nah, ini dibanggakan depan malaikat. Nah, namanya dibanggakan itu kan berarti ditampakkan. Maka artinya apa? Majlis-majlis zikir itu sedang disiarkan live di langit sana. Nah, sedang disiarkan live kok malah tidur. Nah, ya akhirnya dar. Meletus, bangun semua ini. Sadar kalian. Ini seandainya kelas kita itu ada handycam, disiarkan live ke seluruh dunia. Santri itu duduknya rapi, kancing baju dirapikan semua, pecinya dirapikan, kitab bawa semua. Nah, nggak ada yang ditutup kitabnya, apalagi salah kitab. Nggak ada, semua rapi. Yang biasanya nggak nulis pun nulis, nggak tahu apa yang ditulis pun tulis. Kenapa? Karena sedang disiarkan live di seluruh dunia. Nah, ini sedang ditampakkan di hadapan para malaikat kok ngontak, ngantuk, bagaimana kita ini? Malaikat lihat ini tuh yang mau dibanggakan kok nggak membanggakan. Ya mungkin mereka nggak bilang begitu, tapi sangat memalukan jadinya. Jadi kita ini, amalan kita ini dilihat oleh banyak, dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditampakkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dilihat juga oleh sebagian orang-orang yang sudah wafat, dilihat juga oleh para malaikat, bahkan dilihat juga oleh calon-calon istri kita di surga sana. Jadi ada hadisnya, bidadari itu melihat calon-calon suaminya. Maka kalau suaminya itu maju ke depan gitu, serius, maka dia, itu tuh calon suami saya itu depan tuh. Tapi kalau di belakang ngantuk, malu dia. Ayo, sekarang mau membuat malu bidadari atau mau membuat bangga bidadarinya? Bikin malu, bikin bangga. Kalau ngantuk, bikin malu, bikin bangga. Kamu jadi kamu saja. Coba kalau kita lihat bentuk kita ketika ngantuk, kita itu malu. Kok gitu sih ternyata? Kita melihat kita saja itu sudah malu. Bagaimana bidadari melihat kita sana? Allahu Akbar. Maka kita harus lebih serius lagi dalam berzikir. Insyaallah semangat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله 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 الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله
الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر صلاة الله